Ya, sebelum kita memulai, ya mari kita sama-sama mengambil sikap yang baik ketika mendengarkan Dhamma. Yang menutup atau membuka kamera tetap dengan sikap yang baik, duduk yang baik. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pujaca pujanianang tamang tamang. Menghormat yang patut dihormat adalah berkah utama. Ya, Sotihotu, Namo Buddhaya. Selamat malam untuk semuanya. Ya, pada sesi kesempatan ini, ya umat Buddha khususnya Wihara Dhammasuka, betul ya? Dhammasuka Peluit. Lupa saya. Ya, harap dimaklumkan. Ya. Ya, hari ini puja bakti malam minggu ya. Biasanya kalau yang muda-muda malam minggu ya ngapel ya. Kalau ada yang diapeli, kalau nggak ada yang ngepel di rumah jadi bersih. Ya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, senama yang berbahagia. Tema pada malam hari ini berbicara mengenai kunci. Ya, kunci. Saya merasa banyak orang kehilangan kunci. Ya, kunci apa tadi? Kunci hidup tenang ya. Nah, ini orang pada lupa kunci. Ya, kalau lupa kunci apa yang dilakukan? Ya biasanya dobrak pintu kan. Nah, akhirnya dobrak pintunya rusak. Ya kan begitu ya. Siapa yang sini pernah kehilangan kunci? Nah, kuncinya hilang. Itu repot itu. Ya, kalau kuncinya hilang. Ya, kalau kunci pintu hilang, kunci rumah hilang masih ada yang jual. Ya masih ada duplikatnya dicari-cari. Tapi kalau Anda kehilangan kunci hidup tenang, nah ini celaka 12. Ya. Nanti jadi wong stres. Itu kalau kunci hidup tenangnya hilang. Sebenarnya hidup tenang itu bisa didapatkan. Seringkali cara mendapatkannya yaitu kuncinya hilang, naruhnya sembarangan. Gitu. Ya. Sebenarnya kunci hidup tenang itu selalu ada. Ya, selalu ada. Hanya kita sendiri terkadang terledor. Ya, terledor. Jadi stres, gampang stres. Jadi kalau kita mengatakan atau kita pernah dikatakan kamu stres ya, jangan marah. Ya, kok kamu stres sih? Enggak, semua orang wajib stres. Kalau nggak stres itu bingung saya jadinya. Ya kan? Orang nggak pernah stres itu nggak mungkin. Wong Pangeran Siddhartha aja, stres kok. Ora iso turu. Ya, di istana bolak-balik, tidak tenang. Ya karena memang pada saat itu masih kehilangan kunci. Kunci hidup tenang, belum nemu, ya, belum menemukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, seringkali memang orang mencari ketenangan itu identik dengan apa yang ada di luar dirinya. Itu loh, ya. Seseorang itu mencari ketenangan hidup dengan apa yang ada di luar dirinya. Contoh, jalan-jalan ke puncak malam minggu sama hari minggu, ya kan? Tenang Bante kalau lihat pohon-pohon, tempat-tempat yang sejuk. Tapi kok setelah pulang dari puncak kok pusing ya Bante kepala saya. Loh kenapa? Itu loh,
bensinnya banyak makan, ya kan? Macet, bensinnya cepat habis, kok pusing kayak ini ya. Nah, jalan-jalan kok bukan malah tenang, malah jadi pusing. Ya kan begitu. Atau ketika orang lagi single. Berarti kayaknya saya tenang deh kalau dapat jodoh. Alah, itu alasan saja. Pas sudah dapat, ada lagi curhatan. Bante kok hidup saya tidak tenang ya selama saya punya pacar ini. Kan gitu. Ya itu, belum punya pacar, pengen dapat ketenangan karena supaya punya pacar. Pas sudah punya pacar, nggak tenang-tenang. Nah itu dia. Jadi banyak orang kehilangan kunci hidup bahagia atau hidup tenang. Ya, hidupnya semaunya, ya, dengan caranya sendiri, bebas, bebas bergerak, bebas berekspresi, ya semaunya saja sendiri. Ya, apakah ketenangan itu ketika orang sudah kaya raya hidupnya tenang? Oh tidak, ya kekayaan tidak bisa membuat Anda menjadi tenang. Buktinya apa? Naruh HP, takut diambil. ATM ketinggalan, takut dibobol. Pintu lupa dikunci, takut berliannya diambil. Ya kan? Istri di rumah, takut ketinggalan. Lah, ini gimana? Coba dulu belum punya istri, masih tenang-tenang aja ya. Nah, pas istrinya ketinggalan di mall, istri aku mana ya? Nah, gitu ya. Ya, jadi memang apa ya? Kepemilikan kepemilikan yang pernah kita capai itu belum bisa mampu membuat hidup tenang, ya. Belum bisa mampu membuat hidup tenang. Dulu belum dapat kerjaan, ya pengen dapat kerjaan bantai supaya tenang. Udah dapat kerjaan enggak tenang, pusing jadinya maunya apa ini, ya begitu. Sudah dapat kerjaan pusing, belum dapat kerjaan pusing. Katanya kemarin bilang mau tenang. Nanti saya kalau dapat kerjaan tenang Bante. Ini kan belum dapat kerjaan. Nah sudah dapat kerjaan pusing lagi, kurang tenang, ya kan? Lah inilah kehidupan manusia. Ya makanya malam hari ini membahas kunci hidup tenang. Tenang ini sangat diperlukan Bapak Ibu, ya khususnya bagi yang mau perjalanan ke surga, ya alam bahagia. Memang hidup ini harus tenang. Kalau ibu bapak kurang atau krisis ketenangan, maka seringkali jalan yang ditempuh itu suka keliru. Ya, coba Anda sedang menjahit, banyak pikiran, lama-lama jarumnya itu nusuk tangan itu, ya kan? Sambil mikirin cicilan motor, cicilan rumah, ya, cicilan emas untuk kawin, ya mikirin, ya ketusuk lah, gitu kan? Nah, jadi memang ini ketenangan ini ya kalau dalam Buddhis ya sangat diperlukan juga. Nggak hanya dalam Buddhis ya. Semua orang rasanya pengen hidup tenang. Ya siapa di sini nggak mau hidup tenang? Ya, tapi janganlah berpikir bahwa dengan apa yang sudah dicapai itu tenang. Belum, ya belum. Ya, sebelum makan nggak tenang, setelah makan nggak tenang juga, gitu kan? Kenapa? Perutnya mules. Nah, jadi serba salah toh. Nah itu ya. Nah, jadi memang apa ya? Banyak orang kehilangan kunci. Kenapa faktor orang kehilangan kunci hidup tenang? Karena orang itu nggak waspada. Ya, ketidakwaspadaan ini membuat orang lain menjadi tidak tenang, mendiri sendiri tidak tenang. Ya, karena tidak waspada, kecenderungannya ini mengabaikan. Ya, kecenderungannya ini tidak peduli sehingga dia bisa saja mengalami kehilangan cara hidup tenang, ya begitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak peduli, karena ketidakpedulian, ketidakwaspadaan ini ya membuat sesuatu menjadi hilang, ya seperti tadi kalau bentuknya materi ya hilang kunci, ya hilang handphone, karena itu salah satunya tidak waspada. Mungkin umat Buddha sekalian mengatakan, oh mungkin sudah karmanya Bante, bukan barangnya sendiri, bukan miliknya sendiri. Ya betul,
Tapi ingat penyebabnya apa? Ya, karena kurangnya kewaspadaan. Begitu. Menjalankan piket, misalnya. Ya, kalau dia waspada, penuh perhatian, ya di mana Anda bekerja, apa di kantor, apa di gudang. Kalau Anda penuh dengan perhatian, masuk jam berapa, keluar jam berapa, terima gaji kapan, tanggal berapa, maka itu tidak akan terlewatkan. Ya, tidak akan kehilangan. Ya, tidak akan terlewatkan setiap momennya ini. Nah, jadi faktor orang itu kurang tenang karena kurang waspada, kurang hati-hati, ya, kurang hati-hati. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana caranya kita itu menemukan, memegang kunci ketenangan di dalam hidup agar pikiran kita ini tidak seperti air mendidih. Ya, air mendidih itu diibaratkan seperti orang yang suka marah-marah, ya, atau air yang membeku. Yaitu seperti pikiran yang diliputi kebodohan batin yang keras. Sudah dibilangi, sudah dinasihati, tidak ngerti-ngerti. Itu namanya batu es. Atau lebih parahnya lagi kepala batu. Ya, itu menjadi sulit, ya, sulit. Nah, ketenangan ini sangat penting ketika Anda membawa mobil, ketika Anda sedang memasak, ketika Anda mencuci, ketika Anda sedang berdialog. Ini sangat penting. Nah, tapi kuncinya apa, Bante? Ya, supaya hidup tenang. Ya, kunci hidup tenang itu apa? Ya, pertama memang seperti sebelumnya saya katakan Mbak tadi, ya caranya kita harus memperkuat kesadaran kewaspadaan kita terhadap ya terhadap aktivitas aktivitas kita dalam sehari-hari. Janganlah kita mengabaikan ya, janganlah kita mengabaikan itu, berusaha dari situ dulu. Ya, kalau kita berusaha tidak mengabaikan, ya berarti kita sedang menata hidup agar tidak lewatkan setiap momen. Ya, seperti naruh benda apa, sedang masak dan lain sebagainya, itu kan butuh kesadaran saat itu, butuh kewaspadaan saat itu. Ya, jadi Anda harus waspada, harus penuh perhatian. Kalau Anda nyuci piring tidak hati-hati, pecah. Kalau sudah pecah muncul ketidaktenangan. Waduh, ini piring balik ngutang lagi, belum lunas lagi, pecah lagi. Aduh, celaka 12 dah ini. Kan begitu. Itu akibat dari ketidakwaspadaan. Jadi kuncinya salah satu adalah memperkuat kewaspadaan, perhatian, kesadaran kita dalam setiap berperilaku. Ya, ini dulu pertama kuncinya. Ya, waspada. Karena kalau Anda tidak waspada, ini repot. Ya, ini repot. Jadi Anda harus seperti orang responsif ya. Jadi gampangnya sensitif. Tapi kalau sensitif kebanyakan dibilang negatif. Sensitif amat sih ini orang, kan gitu. Ya kan nggak harus begitu juga. Ya, jadi memang bagaimana caranya kita? Yaitu dengan melatih meditasi. Kuncinya lagi-lagi meditasi. Mau Anda kemana, pergi kemana, mau doa seperti apapun, ya kalau kuncinya tidak ditemukan ya sulit. Ya, seperti tadi contoh di awal, Anda mau pergi ke puncak, pergi ke hutan, merasa tenang, merasa damai, merasa bahagia. Setelah keluar dari sana Anda menderita. Ya, jadi bukan mencari ketenangan itu di luar, tapi cari ketenangan itu di dalam diri. Bagaimana menemukannya? Temukanlah dalam latihan meditasi. Ya, banyak sekali channel-channel YouTube ya yang mengajarkan meditasi. Cobalah Anda latihan meditasi. Jangan disuruh meditasi itu melempem kayak adonan kue bantut. Ya kan? Kayak adonan kue itu melempem. Nah, sedangkan senjatanya yang diajarkan oleh Sang Buddha salah satunya adalah meditasi. Ya.
Meditasi kalau ditanya umat Buddha, ya, Bapak Ibu, seminggu ini sudah berapa kali meditasi? Durung Bante. Oh, lebih ya. Ditanya meditasi belum. Nah, pas sudah nggak tenang, cari-cari. Ya sulit. Ya kalau keburu ketemu caranya. Kalau enggak, lah nanti mondok. Mondok di RSJ, Rumah Sakit Jiwa. Mondoknya mau di retret apa di RSJ. Semua ada di pilihan kita. Ya, pilihan kita. Gitu loh. Ya. Nah, kalau kita memegang kunci, ya, yaitu salah satunya meditasi, maka di dalam meditasi juga banyak sekali kunci-kunci yang lain, ya, macam-macam, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, meditasi juga mengajarkan kita untuk melepas, ya. Simple, meditasi it's easy, ya kan? Iya Bante kalau bisa, enggak ada yang bisa, orang masih belum mencapai kesucian kok. Ya, Bante aja belum bisa. Kalau sudah bisa kan sudah arahat. Ayo, bener kan? Kalau sudah bisa namanya sudah arahat. Ya, sudah arahat. Kalau masih belum bisa, masuk ke putu jana. Ya, putu jana. Itu ya, jadi meditasi juga mengajarkan kita untuk melepas. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami crash atau gesekan-gesekan dalam kehidupan, maka kesadaran Anda harus sadar, ya, harus belajar menerima dan melepaskan. Dengan belajar menerima dan belajar melepaskan, maka muncullah ketenangan. Ya, muncul ketenangan. Ketenangan di dalam diri. Enggak harus ke puncak, enggak harus ke mall, enggak harus ke kafe, enggak harus pergi ke kolam renang, berendam, kepala dicemplungin, adem, enggak. Ya, tapi memang dari dalam diri sendiri. Anda bisa berjalan di tengah pasar yang ramai orang, ya, dengan tenang kalau Anda sudah menemukan kunci. Kunci hidup tenang itu salah satunya adalah meditasi setiap hari. Bante, kalau misalnya nih banyak hutang, bagaimana hidup bisa tenang? Ya, betul. Paling tidak kita bisa menghadapi, ya, bayar hutang dengan kesadaran yang baik. Gitu loh. Ya, kesadaran yang baik, kesadaran yang positif, ya. Sudah banyak hutang, pikiran negatif terus. Nah, itu kan tambah tidak tenang. Bukankah begitu? Ya. Jadi dibutuhkan sekali yang namanya kesadaran penuh, kesadaran yang baik, ya. Dan kita juga belajar menerima, belajar melepaskan. Begitu. Ya, tidak mungkin kita hanya menerima saja. Kita juga harus bisa melepaskan, ya. Coba ibu bapak dari kecil sampai besar, pasti ada yang dikeluarkan, pasti ada yang dimasukkan, ya. Kalau misalnya makan nasi masuk terus dari masih kecil, itu kayak apa perut? Nah, coba kalau minum, ya, minum gak keluar-keluar kayak apa itu perut? Jadi ada pemasukan, ada pengeluaran, sama kayak anak terima gaji. Emangnya kalau kerja itu gaji ngumpul terus? Kan enggak, gitu kan? Belum beli cilok, belum beli KFC, belum buat pacaran, ya kan? Belum lagi buat ini, belum buat itu, belum lagi buat kuota TikTokan, ya macam-macam. Ada penerimaan, ada pengeluaran. Sama sebenarnya dari situ kita sudah diajarkan. Kunci hidup tenang itu belajar menerima, belajar melepaskan. Kalau orang lain maki-maki kita, kita terima dan kita lepaskan. Karena kita umumnya belum terbiasa belajar menerima, belajar melepaskan, maka muncullah ketidaktenangan. Bagaimana Bante melatih menerima, melatih melepaskan? Yaitu salah satunya dengan bermeditasi. Meditasi itu kan simpel sebenarnya. Menekan keinginan, mengurangi keinginan. Jangan sampai meditasi banyak keinginan. Wah, kalau aku meditasi, aku pengen terbang ke bulan. Ya, jangan.
wah aku pengen meditasi nih supaya aura-aura positifku keluar semuanya gitu. Ya nggak begitu. Wah kalau aku meditasi biar aku lahir di alam Brahman nih, di alam dewa nih, ya kan begitu. Ya bukan begitu. Ya, belajar meditasi itu adalah belajar menyadari, belajar menerima, belajar melepaskan. Ini kalau suruh meditasi lari, kalau nggak lari tidur, ya. Ada yang meditasinya bobo, ya kan begitu. Nah itulah kunci ya salah satu kita hidup hidup tenang. Ya hidup tenang itu adalah ya dengan melatih meditasi dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Bante, itu loh ada orang nggak pernah meditasi kok tenang sekali. Iya tenang karena masih belum ketemu, ya belum ketemu apa tukang kredit yang menagih. Nah, maksudnya apa? Ya belum belum ketemu ya apa namanya kondisi-kondisi yang sifatnya tidak menyenangkan. Jadi dilihatnya masih tenang-tenang saja. Begitu. Tenang di luar belum tentu juga tenang di dalam diri. Kalau gitu Bante, orang cerewet belum tentu hatinya nggak tenang kan? Belum tentu juga. Makanya jangan bilang orang cerewet itu nggak punya ketenangan. Wes dia punya ketenangan biasanya. Itu loh Bante, istri saya cerewet sekali, gitu kan? Istri sendiri dibilang cerewet, ya kan? Nanti kalau nggak cerewet, anaknya nggak gede nanti, ya. Ibu-ibu sebenarnya bukan cerewet, ibu-ibu itu cinta, ya, cinta sayang sama anak-anaknya. Saat apa jangan sampai anaknya itu suatu saat nanti mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Makanya ibu-ibu biasanya lebih aktif, ya, bukan cerewet. Indahnya sih bahasanya lebih aktif gitu, lebih proaktif kan gitu. Ya nanti saya nggak diundang lagi, pasti bilang cerewet. Ya, gitu. Ini penting ya Bapak Ibu, jangan sampai hidup yang sangat mahal ini, hidup yang sangat berharga ini, kita eh, apa namanya kita ini dicengkram oleh ketidaktenangan ya sayang sekali jangan sampai hidup kita itu dicengkram oleh ketidaktenangan karena ketidaktenangan ini akan melahirkan hal-hal yang negatif ya perilaku yang negatif pikiran yang negatif akibat dari apa ketidaktenangan itu sendiri ya pernah ya tidak tenang toh kalau lewat kuburan nggak tenang kan yang diingat Susana ya toh apalagi Sundar Bolong. Ya, itu nggak tenang. Jadi kalau orang nggak tenang itu pikiran ada aja yang negatif muncul, gitu loh. Ya, muncul. Lagi duduk diem aja bisa muncul. Jangan-jangan besok toko saya sepi. Nah, itu kan negatif. Jadi ketidaktenangan itu membuat orang lain bermunculan pikiran-pikiran negatif. Ya, nah, jadi waspada. Bagaimana meningkatkan waspada? Ya dengan meditasi juga salah satunya. Ya, sediakanlah ruang, sediakanlah tempat, ya dalam rumah Anda, di dalam diri Anda ya sehari 30 menit. Bangun tidur 5 menit. Mau tidur 15 menit. Kalau lagi kesel, lagi jengkel, Anda bisa meditasi cinta kasih. Semoga orang yang marah-marah sama saya, hokinya banyak, cuannya banyak, ya kan? Ya kayak gitu. Itu cinta kasih, ya. Jangan dibalik. Semoga orang yang jahat sama saya sambal geledek, ya. Ya jangan begitu meditasinya. Ini kan meditasi cinta kasih. Ya kan? Biar Bante, biar aja Bante, biar saja. Ya kan? Ya nggak begitu. Ya jadi pancarkan cinta kasih. Ada orang jahat sama kita, kita pancarkan cinta kasih. Kalau di depan wajahnya nggak berani, ya, ya harus meditasi cinta kasih. Ya syukur-syukur pas ketemu orangnya langsung ngomong, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Boro-boro begitu Bante, ingat namanya aja demoh. Ya. Dan tidak mau saya itu. Ya dengan namanya aja tidak mau. Jangankan namanya Bante, batuknya aja tidak mau dengar saya. Gitu kan? Udah, ya itulah kalau orang sudah hidupnya tidak tenang, penuh dengan kebencian, ya susah keluarnya. Ya katanya kalau ditanya mau hidup bahagia, tapi kenyataannya tidak tenang sehari-hari.
Ya, janganlah memikirkan orang-orang yang tidak pernah memikirkan Anda. Anda akan tersiksa batinnya. Lepaskanlah, ya, lepaskan. Ada sesuatu yang semestinya kita lepaskan untuk kemajuan kita. Gitu. Jadi ada penerimaan, ada pelepasan. Itu salah satu kunci hidup tenang bahagia. Ya. Kalau kita tidak mau terima, ya susah. Omongan orang lain, ya kan? Perbaikan dari orang lain. Nah, kita tidak mau terima. Ya nanti nggak bisa tenang hidup ini. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, belajarlah untuk menerima, belajarlah untuk melepas. Menerima dengan bijaksana, melepaslah dengan bijaksana. Ya, bagaimana itu semua terlatih? Ya, latihlah praktek meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Bangun tidur 15 menit, oh tidur 15 menit. Kalau nonton bioskop 2 jam bisa, kenapa meditasi 15 menit nggak bisa? Kalau jalan-jalan ke luar negeri 2 hari, 1 bulan, 2 bulan bisa. Tapi meditasi yang 15 menit jarang peminatnya. Ya, jarang. Apalagi kalau retret. Wah, yang retret itu sedikit. Ya, ikut retret meditasi sedikit. Tapi kalau yang retretnya di Turki banyak. Gitu ya. Banyak, itu fakta loh. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita belajar memegang kunci hidup tenang dengan memasukkan meditasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sehari-hari jangan ditinggalkan agar kita mampu menghadapi realita kehidupan ini yang kadang datang, kadang pergi. Ya, kadang datang, kadang pergi. Kan begitu. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menghadapi itu, ya. Memang itu faktanya seperti itu. Kita harus belajar menerima, melepaskan. Menerima yang tidak disenangi atau menerima yang disenangi. Dan juga tidak melekati. Ya, mendapat yang disenangi, ingat, itu semua bisa berubah, jangan dilekati. Mendapat hal-hal yang tidak menyenangkan, ingat, itu jangan dilekati karena masih berubah. Ya, semua masih berubah. Jadi jangan khawatir. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai kunci hidup tenang. Ya, selama Anda tidak mau menerima, selama Anda tidak mau melepas, maka ketenangan sulit didapat. Terima kasih. Selamat malam Bante, terima kasih atas ceramah damai yang dibabarkan oleh Bante malam ini. Izin bertanya Bante, sudah setahun belakangan ini saya mempraktikkan meditasi setiap hari. Tetapi belakangan ini semangat saya menurun dan saya merasa meditasi hanya menjadi rutinitas dan kehilangan maknanya. Saya juga masih sering kesulitan berkonsentrasi sehingga saya merasa belum ada kemajuan dalam praktik saya. Apakah Bante ada saran agar saya tetap bersemangat dalam melakukan meditasi ini? Terima kasih Bante. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya, di mana gagalnya meditasi itu tidak sesuai dengan harapan. Kalau pola itu dipakai, tidak ada biku yang bahagia karena meditasi. Memang semakin kita mengingini keinginan-keinginan ya seperti manfaat meditasi, maka akan semakin menjadi beban. Ya, tapi tadi seperti saya katakan, ketika kita meditasi, sederhanakan keinginan. Kurangi keinginan. Ya, keinginan-keinginan yang sifatnya dari perasaan kita yang muncul. Ya, kenapa orang menjadi tidak semangat, awalnya menjadi semangat, awalnya semangat menjadi tidak semangat?
Ya karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, sehingga menganggap meditasi kok begini-begini saja. Tidak ada sesuatu yang berarti di dalamnya. Kehilangan arti di dalamnya. Karena memang kita bermeditasinya dengan berbagai macam keinginan. Itu loh. Ya, dan kita juga tidak merenungkan atau belum merenungkan bahwa latihan meditasi itu tidak seperti orang kejar gaji. Misalnya, 1 bulan mesti ada sesuatu yang didapat. Semakin begitu, semakin sulit kita memahami meditasi. Karena kita yang mengkotakkan, ya, mengkotakkan. Jadi meditasi itu jangan dikotakin. Meditasi itu seperti bagian hidup, seperti kita bernapas, gitu. Ya, bernapas. Memang seperti Anda sedang berjalan di hutan, ya. Anda sedang berjalan di hutan dan Anda jangan berhenti, ya. Kalau Anda berhenti, mungkin lama-lama Anda bisa bosan, ya. Misalnya melihat apa selama perjalanan ke hutan, ada melihat kupu-kupu lewat, ada yang melihat hutan yang bagus, ada yang melihat danau yang jernih, ada yang melihat jurang, ya, ada yang melihat pohon yang kering. Tapi kita tetap berjalan. Nah, kalau kita terus berjalan, maka semua fenomena yang kita hadapi di dalam hutan itu akan lewat, akhirnya kita mencapai puncak. Ya, seringkali orang gagal mencapai puncak, maka seringkali dia tergoda oleh hal-hal yang selama perjalanan itu. Nah, jadi ada keinginan-keinginan yang tergiur, ya. Nah, oleh karena itu, ketika bermeditasi memang biarkan saja. Ketika sudah mulai jenuh, mulai bosan, merasa meditasi tidak ada arti, biar saja. Ya, sadari, biarkan saja. Biarkan saja, yang penting dalam 1 hari jangan absen meditasi. Biar saja. Mau ngantuk, mau bosan, mau jenuh, mau meditasi tidak ada arti untuk hidup kita, tidak apa-apa. Lihat dengan jelas perasaan kita yang muncul. Ya, lihat dengan jelas, ketahui dengan jelas ternyata saya masih menjadi komentator. Gitu. Ya, lihat dengan jelas. Ya, pagi malam jangan absen. Ya namanya orang sedang mendidik kan butuh proses. Ya, itu cara Anda ya ketika bermeditasi menemui kejenuhan. Apakah seorang biku tidak menemukan kejenuhan? Jenuh. Ya, jenuh. Ya, kalau tidak jenuh berarti arahat. Ya, sudah suci. Mungkin Vincent ya nggak jenuh kan? Wah, saya hebat Bante. Meditasi nonstop. Meditasi tidur. Kan gitu. Jadi kejenuhan itu nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi memang Bapak atau Ibu, pokoknya ya. Ya jadi kejenuhan apa merasa dunia hancur sekalipun tidak apa-apa. Besok diulangin lagi. Besok diulangin lagi. Nanti Anda akan menemukan sesuatu dari latihan itu. Ya, karena memang salah satu penghalangnya yang dikatakan oleh Sang Buddha adalah tinamida. Tinamida itu ngantuk, lamban, letih, lesu, loyo, tidak ada gairah hidup untuk meditasi. Ya, bawaannya kok males atau merasa kok seperti tidak ada sesuatu yang didapat begitu. Jadi merasa kurang greget, kurang semangat, hilang semangat. Gitu ya, hilang semangat. Padahal itu juga bakal lewat. Ya, mengapa orang gagal? Ya, untuk melanjutkan meditasi karena dia mengikuti keinginannya, ya. Sedangkan ya, orang
mengikuti keinginan ini tidak ada akhirnya. Ya, tidak ada akhirnya. Dari kita lahir sampai kita mau pergi ke alam lain, itu ada keinginan-keinginan. Ya kan? Kalau nanti mau pindah alam, punya keinginan toh? Nah, nggak mungkin nggak punya keinginan. Ingin nibbana juga termasuk keinginan. Ingin alam surga juga termasuk. Tidak ingin alam neraka juga itu keinginan. Ya toh? Nah, jadi keinginan ini yang seringkali menggagalkan kita. Kenapa kita nggak menerima dan melepaskan keinginan itu? Ya, dalam hal ini meditasi ya. Terima kasih. Terima kasih Bante. Selanjutnya ada pertanyaan yang masuk lagi Bante lewat chat. Selamat malam, nama budaya Bante. Mohon nasihatnya Bante. Apakah kita akan tetap merasa sedikit tenang saat kita melanjutkan meditasi setelah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan? Ya, terima kasih Bante. Apakah kita melanjutkan meditasi ketika setelah mengalami hal yang tidak menyenangkan? Ya, dan merasa sedikit tenang setelah meditasi tersebut. Ya, sebenarnya tetap ya kita tidak kalau situasinya masih di dalam, tidak di luar. Kalau meditasinya di hutan, mungkin ada buntut macan yang ngibas-ngibas, ya kan. Nah itu lebih gawat lagi tuh, ya. Tapi kalau di rumah ya lanjutkan saja meditasinya, apapun yang dihadapi, ya apapun yang dialami dalam latihan bermeditasi atau kenyataan hidup yang dialami, ya di sanalah kita sedang dilatih ya. Dilatih pikiran kita untuk menghadapinya dan melepaskan perasaan-perasaan yang kita ketahui menyakitkan karena kenyataan itu. Ya. Jadi sebenarnya bukan kenyataan itu yang menyakitkan kita, tetapi perasaan kitalah yang menyakiti perasaan kitalah yang menyakiti kita karena perasaan ini selalu berasumsi, selalu menilai apa yang muncul. Ya. Apa yang muncul itu sebenarnya tidak membuat kita menderita. Ya toh? Apa yang muncul itu tidak membuat kita menderita. Misalnya, apa ya contohnya? Muncul muncul binatang. Nah, mungkin binatang anjing muncul di depan rumah, begitu. Ya, kalau yang senang ya nggak masalah. Kalau yang nggak senang kok jadi masalah, gitu. Jadi perasaan yang tidak senang, perasaan yang senang, inilah yang membuat kita menderita. Bukan munculnya seekor anjing di depan rumah. Begitu loh. Ya, bukan munculnya seekor anjing di depan rumah. Tapi karena perasaan kita lah yang menanggapi dengan senang atau tidak. Kalau senang dipanggil anjingnya, kalau nggak senang dibawain air, disiram. Begitu. Sama seperti kita ketemu orang lain. Kalau senang dikejar-kejar, kalau nggak senang dihujat-hujat. Nah, begitu. Nah, jadi sebenarnya terus kita menghadapi ya sambil menjaga pikiran, ya. Kalau Anda dalam konteks meditasi ya dilanjutkan terus, ya, karena itu sebagai penguatan mental ya, gitu, penguatan mental. Terima kasih. Terima kasih Bante. Selanjutnya mungkin saya kembali ke Zoom. Apakah ada yang ingin bertanya langsung kepada Bante? Oh iya, ya, silakan Ko Vincent. Ya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, saat itu nama budaya Bante, Wandami Bante. Izin bertanya, Bante, kira-kira bisa kasih tips nggak
bagaimana seni mengenai peduli tapi tidak melekat. Jadi istilahnya ada orang yang kan kita istilahnya kan kata Bante kan kita itu ya ibaratnya ketidakpedulian itu yang merupakan ya hal yang menjadi penyebab lah, misalkan kita ketidakwaspadaan kita yang menyebabkan hal yang buruk gitu kan. Nah jadi tapi ketika kita mengalami apa ya ada rasa kepedulian, di situ kadang ada rasa kemelekatan juga Bante. Jadi bagaimana istilahnya supaya kita tetap melakukan suatu kepedulian, tapi kita tidak melekat di dalamnya Bante. Lalu Bante, apa ya lawan katanya nih, misalnya ketidakpedulian dengan kaitannya dengan melepas sekarang. Jadi menurut Bante gimana? Jadi salah satu kan kadang orang sulit melepas. Nah, jadi supaya tidak melepas, jadi di situ ada ketidakpedulian. Jadi ketika seseorang tidak peduli, agak lebih mudah untuk melepas ya Bante ya. Jadi misalnya kadang misalnya contoh misalnya yang simple lah diri sendiri aja, misalnya soal materi gitu kan. Jadi istilahnya kita kehilangan apa gitu kan, ya kita nggak ambil pusing gitu kan, mau hilang berapa banyak, seberapa mahal gitu kan, kita ibaratnya ada ya nggak merasa itulah peduli gitu. Jadi istilahnya tuh ignorance is bliss gitu. Jadi ketidakpedulian ya kebahagiaan juga gitu Bante. Jadi ketika ibaratnya kita merasa nggak peduli dan dengan kita tidak peduli dengan misalnya kehilangan tersebut, jadi kita dengan mudahnya bisa mengalami pelepasannya Bante ya. Jadi kita tidak melekat karena kita ada ketidakpedulian. Tapi istilahnya saya menyadari sih ini ibaratnya tipis-tipis sekali Bante. Dari ibaratnya peduli identik bisa dengan pemakatan juga. Tapi kalau misalnya melepas itu juga bisa tipis juga dengan ketidakpedulian. Jadi istilahnya mungkin Bante bisa bantu kasih pencerahan nggak, atau misalnya benang merahnya ditemunya gitu kan pencerahan. Jadi istilahnya bagaimana peduli yang sebenarnya dan bagaimana juga cara untuk melepas yang benar-benar tuh yang sebenarnya gitu kan, yang istilahnya kita peduli tapi tidak melekat, dan juga kita melepas tapi juga bukan karena ketidakpedulian gitu Bante. Mungkin Bante bisa kasih pencerahannya Bante ya. Terima kasih Bante, satu itu Ya, Namo Buddhaya. terima kasih. Ya, ini pertanyaannya bagus, ya, cuman agak sedikit kusut, ya. Ya. Intinya kan apa sih yang dimaksud ketidakpedulian itu? Apakah sama dengan melepas, ya kan? Nah, begini ya. Kepedulian di sini lebih care. Ya, kepedulian itu lebih care. Ya, kalau dia tidak peduli, ya dia tidak care. Gitu. Ya. Jadi kalau orang peduli, ya ini seperti ibaratnya kalau di dalam Dhamma itu karuna. Jadi harus ada unsur karuna. Jadi kalau kita peduli itu atas dasar karuna. Ya. Belas kasih, ya. Jadi kita tergerak hati kita untuk membantu. Ya. Agar dia tidak menderita. Biasanya kepedulian juga berbeda dengan ada maunya. Ya, memang terkesan peduli. Ya karena memang dia ada maunya gitu. Ya. Demi cinta kurelakan apapun. Kan begitu. Jadi dia peduli-peduli aja itu sama dia. Padahal si pacaran udah nggak peduli gitu. Tapi peduli-peduli aja dia itu. Ya karena kepedulian itu membawa keinginan, harapan untuk pemuasan dirinya. Begitu. Nah, makanya itulah yang mengandung kemelekatan. Ya, pelepasan. Nah, pelepasan orang yang bisa melepas. Ya, tentunya orang itu yang memiliki pemahaman. Ya,
Orang yang bisa melepas itu adalah orang yang memahami bahwa ya ada pertemuan, ada perpisahan. Kan begitu. Atau di dalam Dhamma dikatakan, apapun yang berkondisi tidaklah kekal. Maka orang itu bisa melepas. Nah, menerima itu karena dia menyadari, oh mungkin ini bagian saya. Yaitu dia harus paham. Orang bisa menerima itu harus paham. Paham hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Kalau kita mengalami sebuah penderitaan, ya kita terima. Mungkin ini kesalahan saya. Atau sudah direnungkan, oh saya tidak salah Bante. Oh mungkin ini akibat masa lampau saya. Maka bisa menerima. Begitu. Nah, menerima di sini tidak dengan kebencian, karena memang menerima dengan tenang, memahami. Ya, menerima dengan pemahaman hukum karma. Gitu loh. Ya. Melepas, memahami bahwa segala sesuatunya itu berkondisi. Selama yang berkondisi itu muncul, ya pasti akan berpisah dari kita. Maka kita bisa melepas. Untuk sedikit latihan melepas, ya kita bisa latih dengan suka menolong orang lain. Seperti tadi, care atau peduli. Nah, peduli. Kalau orang itu tidak peduli, namanya tidak punya karuna. Hati tidak tergerak untuk meringankan beban orang lain. Begitu. Kayak buang sampah. Jalan-jalan ke taman, buang botol, prung. Nah, itu kan tidak peduli dengan tukang sapu. Biarlah mereka juga digaji kok. Nah, ini juga tidak bagus. Ya. Nah, jadi memang kepedulian di sini berkaitan dengan karuna. Ya, pelepasan di sini berkaitan dengan pemahaman. Ya, kalau dia bisa memahami, maka dia bisa melepaskan. Kalau dia tidak melepaskan, ya dia tidak memahami. Ya, yang ada di dalam benaknya ini adalah kekal. Tidak bisa, saya tidak bisa terima itu. Saya tidak bisa melepaskan dia, tidak bisa. Ya, ini sulit. Ya, maka butuh proses. Ya, proses mendidik mental dengan bermeditasi. Ya. Kenapa dia bisa menerima? Ya karena tadi mengerti hukum perbuatan. Ya, tidak bisa diganggu gugat. Ya, kalau kita bahagia ya mungkin akibat perbuatan saya, ya saya terima. Kalau saya menderita, ya saya terima juga. Mungkin akibat perbuatan saya juga. Jadi kenapa harus menyalahkan orang lain? Oh, tidak bisa Bante, itu gara-gara dia. Gara-gara dia, gara-gara dia. Tidak. Kalau kita tidak menilai orang lain, ya, tidak mereka-reka sendiri, maka apa yang dikatakan orang lain itu hanya sebatas di telinga kita. Kan gitu. Misalnya dipuji nih. Wah, kamu ini tampan sekali. Kan gitu toh. Nah, maka kalau dia punya kesadaran yang kuat, saya tidak tergoda. Kan gitu. Ya, makanya ya kesadaran, kewaspadaan itu perlu dilatih. Ya, dalam bermeditasi. Sehingga apa yang muncul tidak menyeret kita. Kalau kita peduli dengan orang lain, belum tentu itu kemelekatan. Kecuali ada maunya. Kalau ada maunya, teh itu kemelekatan. Ya, kalau hanya untuk meringankan beban orang lain, penderitaan makhluk lain, itu bukan penderitaan, itu cinta kasih. Hati yang tergerak untuk menolong. Kan peduli. Kalau peduli ada maunya, itu melekat. Ya, begitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante, Anumodana. Terima kasih Bante. Selanjutnya mungkin terakhir dari chat kali ya Bante. Jika berkenan Bante, mohon share pengalaman batin yang Bante pernah rasakan selama latihan meditasi. Meditasi. Terima kasih Bante.
apa ya pengalamannya ya? Karena semua berlalu sih ya, gitu. Ya jadi happy-happy aja. Ya apalagi sekarang saya ini online dari Papua loh. Ya, Anda di sana masih terang. Saya sini sudah jam 10:30. Ya, saya ada di Jayapura. Sambil pilek-pilek, sambil batuk-batuk. Semoga bukan Omikron. 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 Ya, semoga bukan Omikron. Ya, ini pilek 1 harian. Full. Nah, besok perjalanan lagi nih ke daerah lagi. 2 jam lagi dari sini nih, dari kota Jayapura nih. Ya, semoga nggak ketemu KKB. Ya, gitu. Nah, pengalaman, ya, pengalaman yang pahit apa yang manis dulu kan? Banyak pengalaman loh. Ya, yang pahit dulu dah. Ya, pengalaman yang pahitnya itu males meditasi. Ya, ngantuk, jenuh, kan gitu. Ya, itu yang pahit. Tapi yang pahit itu hilang, berganti dengan yang manis. Manisnya apa? Ya, ketika muncul perasaan malas, jenuh, bosan, menganggap meditasi tak ada arti, itu langsung hilang. Muncul, diketahui, bisa cepat hilang. Nah, ketika sudah hilang muncul lagi semangat. Nah, itu namanya ya pengalaman. Ya, pengalaman dalam meditasi. Ya, jadi orang punya buah yang masing-masing. Ya, saya katakan tadi, jangan terlalu banyak keinginan. Nah, ketika Anda ingin tahu manfaat dari meditasi, itu akan kelihatan ketika Anda menghadapi masalah. Apakah seorang biku tidak mengalami perkataan yang tidak enak? Ada. Ya, ada itu. Saya mengalami. Tapi semua pergi. Ya, kalau kita sudah membiasakan meditasi, ya semua bisa pergi. Langsung pergi, tidak lama-lama. Ya, tidak lama-lama. Langsung pergi. Bukan berarti tidak ada, saya masih belum suci, jadi masih muncul. Bosan, ngantuk, jengkel, marah, masih muncul. Tapi jangan lama-lama. Seperti seperti pintu depan rumah terbuka, belakang terbuka. Masuk orang, jangan disediain singkong goreng, mie goreng, teh manis, kopi, ngerumpi di dalam. Iya, susah Jo. Ya, tapi harus masuk, keluar sana. Kan gitu. Ya. Nah, makanya orang mengatakan meditasi nggak nyaman Bante. Ya memang betul. Ketika latihan itu kurang nyaman, kurang bahagia, betul. Ya. Kesemutan apalagi. Ya. Tapi kan kalau nggak kesemutan kaki meja dong. Ya, kan begitu. Ya. Kaki meja dong. Ya. Jadi dari situ ya kalau Anda ya meditasinya kuat, bukan kuat duduknya lama ya. Kuat itu semangatnya dalam berlatih. Maka Anda bisa siap menghadapi kayak gitu-gitu itu. Ya. Ya memang awalnya nusuk. Misalkan ya, oh Bante begini dibicarakan yang tidak enak gitu kan. Ya, memang di hati ini tidak enak. Tapi langsung pecah gitu loh, bisa pecah. Ya itu sulit untuk untuk ditransfer perasaan saya ke Anda gitu. Ya.
Seperti Anda sudah makan terong atau makan pare yang pahit, terus Anda bercerita dengan anak kecil, "Nak, pare ini begini loh rasanya." Jadi anak itu ya melongo-melongo aja, wong dia nggak tahu kok rasanya itu gimana. Ya teorinya iya sepet, nggak kecut, apa gimana teorinya. Tapi kan untuk rasa nggak bisa. Begitu. Ya, nah, jadi pengalamannya ya pahitnya ya ada, duduk aja nggak bisa. Ini awal-awal ya. Gitu. Apakah ketika orang sakit bisa meditasi? Bisa. Ya, selama nggak lupa ingatan tuh bisa. Ya kan? Kalau nggak bergerak-gerak bantu badannya bisa. Kan yang meditasi itu pikirannya, bukan tubuhnya. Gitu loh. Ya, bukan tubuhnya. Yang bikin pesawat terbang itu pilotnya, bukan pesawatnya terbang sendiri. Gitu loh. Ya. Pesawat itu terbang karena ada pilotnya. Gitu. Ya, pengalamannya beda-beda. Gitu ya. Ya, ini sudah malam nih ya. Nanti hidung saya bocor terus. Apa tidak menderita? Menderita juga. Ya. Tapi kan enggak, harus dimengerti. Ya kan? Anda melihat saya senyum-senyum, ya kan? Happy kelihatannya kan gitu. Anda enggak tahu di balik ini semua. Apakah tidak menderita? Menderita juga. Habis minum obat, ngantuk lagi 2 tablet. Hah? Nah, ini berusaha melotot-melotot mata saya. Tapi bukannya curhat loh ya. Tapi mengajarkan Anda eh, bisa menerima kenyataan pada saat sekarang, saat ini. Gitu loh. Jadi apakah tidak menderita? Ya menderita juga. Ya. Nah, jadi berbahagialah kalau ada penderitaan datang. Karena yang membuat kita menderita, ya kita sendiri. Pikiran kita mengomentari apapun yang datang. Begitu. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.